어떤 놈들이냐고! Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Seobuk. Film ini bercerita tentang Seobuk, manusia klon baru yang dikejar-kejar berbagai pihak untuk dijadikan senjata immortality dari tulang sumsum yang dimilikinya. Sementara Ki-hun yang merupakan mantan pembunuh bayaran ini ditugaskan untuk melindunginya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang manusia cloning bernama Seobuk yang sedang dijadikan eksperimen di sebuah laboratorium kerjasama antara Amerika dan Korea. Salah seorang ilmuwannya yang bernama Dr. Anderson yang sedang membuat laporan dari hasil penelitiannya, dia didatangi sebuah drone dan tiba-tiba scene berpindah ke seorang pria bernama Min Gi-hun yang menjadi aktor utama dalam film ini. Dia menderita sakit kepala yang parah yang tidak sanggup dia tahan jika penyakitnya itu sedang kumat. Di waktu yang sama, seorang perwakilan nasional dari proyek ini bernama Direktur Ah In Kyun bertemu dengan delegasi Amerika. Mereka membahas tentang serangan teroris yang membunuh Dr. Anderson. Mereka yakin ini berkaitan dengan eksperimen ini. An segera bertindak meminta Dr. Shin untuk memindahkan proyek penelitian Seobuk ke tempat lain yang lebih aman. Min meminta bantuan teman dokternya untuk memberikan obat karena penyakitnya itu dia tidak bisa tidur selama 2 hari. Di sebuah lepas pantai, Min memarkirkan kendaraannya, kemudian menghirup obatnya dan akhirnya dia bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba dia terbangun dan sudah berada di dalam laut. Mobilnya tenggelam dan dia sendiri terjebak di tengah lautan. Ternyata itu hanya mimpinya saja. Min dibangunkan oleh beberapa pria bersenjata yang kemudian membawanya pergi. Dia dipertemukan dengan An yang pernah menjadi atasannya. Min hendak dilibatkan kembali dalam sebuah misi rahasia. Dia datang ke lab yang berada di dalam kapal dan bertemu dengan Dr. Shin. Di tempat ini, dia menyaksikan banyaknya eksperimen yang mereka lakukan sebagai bagian dari kehidupan masa depan. 이게 다 뭐예요? 미래를 준비하는 연구들입니다. Dia pun diperkenalkan dengan Dr. Lim yang memimpin proyek ini. Sejak 10 tahun yang lalu, mereka mengembangkan proyek cloning dan hasilnya adalah pria ini yang mereka beri nama Seobuk. Yang menariknya, Seobuk ini menjadi makhluk abadi yang tidak akan bisa mati selama dia tidak dibunuh. Dia dapat mengatasi penyakit dan penuaan seperti yang terjadi kepada manusia pada umumnya. 유일한 기술의 원천이 이해해요. 믿기 힘드시겠죠. 정말 직접 볼 수 있는 것도 아니고 겉보기에 그냥 평범한 애 같은데. Yang lebih mengejutkannya lagi, Seobuk ini memiliki kekuatan super yang bisa mengendalikan 4 elemen bumi, yaitu api, air, udara, dan tanah. 예상치 못한 사이드 이펙트죠. Dengan kemampuan itu, dia juga dapat mengendalikan gelombang elektromagnetik di sekitarnya. 신기하긴 하네요. 이게 마술 같기도 하고. 그만하죠 이제. Aksi yang dilakukan Seobuk itu malah membuat Min jatuh pingsan. Terungkap, Min ternyata mengidap tumor otak. Dengan penyakitnya itu, dia hanya bisa bertahan paling lama 1 tahun. Dr. Shin menawarkannya bantuan agar dia bisa sembuh. Min harus melindungi Seobuk dari orang yang ingin menjadikannya sebagai senjata. Dia ditugaskan membawa Seobuk ke sebuah lokasi rahasia mengikuti petunjuk An dan imbalannya dia akan dijadikan uji klinis dari tubuh Seobuk sebagai obatnya. Setiap hari, Seobuk harus disuntik untuk mempertahankan hidupnya dan pertumbuhan sel yang lepas kendali. 서복은 세포 분열 속도가 너무 빨라서 항암제 같은 건가요? 역시 잘하시네요. 만다고요? 그렇지 않으면 세포 분열이 너무 빨라서
걷잡을 수. Proses relokasi akhirnya dilakukan. Seobuk ditemani Min berada di dalam sebuah truk yang dikawal oleh pasukan keamanan. Min mencoba berkenalan dengan Seobuk, namun dia tidak mau meresponnya. Saat dalam perjalanan, mereka harus memutar jalan karena terjadi kecelakaan. An memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan Seobuk dan Min kepada pihak Amerika. Di luar dugaan, muncul pasukan bersenjata yang menyerang konvoi. An terkejut siapa yang melakukan ini. Setelah melumpuhkan seluruh anak buahnya, mereka melempar bom asap hingga Min jatuh pingsan. Saat dia terbangun, tangannya sudah terikat sedangkan Seobuk sendiri masih berada di atas kursi rodanya. Salah seorang dari mereka masuk dan hendak menyuntik Seobuk. Karena dia memaksa Seobuk mengeluarkan kekuatannya. Pria itu berhasil dilumpuhkan. Min kemudian membawa truknya keluar dari lokasi mereka. Di tengah perjalanan, Min segera menghubungi An. Dia diarahkan untuk datang ke rumah aman yang ditentukan. Karena truk tersebut mogok, mereka terpaksa berjalan kaki. Seobuk yang belum paham bertanya kepada Min, kenapa ada orang jahat mengejarnya. Min bingung cara menjelaskannya. Yang jelas, dia pun membutuhkannya karena hidupnya tergantung kepada Seobuk dan dia harus melindunginya. Di sebuah kota, Seobuk penasaran saat melihat seorang bapak yang begitu nikmatnya nyuruput Indomie rebus. Agar tidak mencolok, Min membelikan pakaian untuk Seobuk. Mereka sampai di sebuah rumah aman. Di sini, Min mendapatkan pistol untuk berjaga-jaga. Seobuk yang melihat uang di dalam brankas hendak mengambilnya, namun Min melarangnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Seobuk menikmati beberapa bungkus mie. Ternyata, selama ini Seobuk hanya mendapatkan suplemen khusus. Nasi liwet dengan asin peda dan semur jengkol belum pernah dia rasakan kenikmatannya. Selama ini, Dr. Lim dianggap sebagai ibunya. Setiap hari, dia harus mendapat suntikan yang menyakitkan untuk uji coba kepadanya. Tiba-tiba, terlihat dua agen yang datang atas perintah An. Min menodong mereka untuk memastikan identitasnya. Namun saat Min hendak mempersiapkan kepindahan, tiba-tiba mereka menodong Seobuk dengan alasan mendapat perintah untuk membunuhnya. Min berusaha melindungi Seobuk dan saat mereka menembak, tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Min langsung melumpuhkan salah satunya dan tiba-tiba saat Seobuk hendak diserang, inilah yang terjadi. Seluruh ruangan porak-poranda. An memberi perintah kepada Min untuk menghabisi Seobuk, namun kali ini dia menolak perintah itu. Min kemudian menghubungi Dr. Shin. Dia memintanya untuk kembali membawanya ke lab. Perintah itu ternyata datang dari penyandang dana proyek ini. Dia bernama Kim. Setelah menghancurkan alat komunikasi, Min kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju lab. Seobuk menolaknya karena dia ingin pergi ke Ulsan. Min tidak bisa memaksanya lagi, terlebih Seobuk sudah mencuri segepok uang dari rumah amannya. Dalam perjalanan, Seobuk memuntahkan darah karena dia tidak mendapatkan suntikan suplemennya. An melakukan komunikasi dengan Kim. Dia ingin tahu kenapa An ingin membunuh Seobuk. Orang Amerika itu mengatakan proyek cloning ini berbahaya karena akan memusnahkan sifat asli manusia, yang takut akan kematiannya sendiri yang berbuah makna dari sebuah hidup.
Kehidupan abadi akan membuat manusia makin tamak dan serakah, sehingga keinginan dan konflik tidak akan terbatas. Kim tetap dengan pendiriannya mempertahankan proyek ini yang bertentangan dengan prinsip An. Di sebuah pom bensin, Min menghubungi Dr. Shin bahwa dia harus segera membawa Seobuk ke lab karena nyawanya terancam akibat kurangnya suplemen. Sementara itu, Seobuk masuk ke sebuah minimarket dan melihat dua gadis yang sedang menikmati mie. Pacar mereka tidak terima dengan tatapan Seobuk dan hendak memukulinya, namun ini yang justru terjadi. Akibat kejadian tersebut, An menemukan lokasi mereka dari layar CCTV. An menugaskan anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua. Dan Seobuk meminta maaf kepada Min apa yang terjadi tadi. Di luar sepengetahuannya, Min ternyata membawanya kembali ke lab. Seobuk merasa Min bersikap egois mementingkan dirinya sendiri. Tapi Min kembali marah dan seketika penyakitnya kumat hingga dia pingsan. Setelah Min sadar, dia terkejut karena Seobuk masih bersamanya dan selama ini dia tidak pernah tidur. Min membayangkan 2 hari saja kemarin dia tidak tidur, kepalanya begitu sakit. Dia bercerita pernah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan menjadi seorang pengecut. Dia dan rekan ceweknya mengetahui kejahatan lembaganya dan An langsung menghabisi rekannya itu sebagai kambing hitam. Dan dia malah bersikap pengecut untuk menutupinya. Saat Min menangis, Seobuk memperlihatkan kekuatan yang dia miliki di hadapannya. Seobuk meminta dia mengantarnya ke sebuah gereja di Ulsan. Di dalam sebuah loker, dia melihat loker yang berisi foto masa kecilnya. Terungkap, Dr. Lim memiliki seorang anak yang meninggal, dan Seobuk adalah hasil cloning dari almarhum anak itu. Seobuk langsung menangis kenapa dia diciptakan seperti ini yang tidak bisa tidur dan takut dengan kematiannya. Mereka kembali ke lab karena kondisi Seobuk makin parah. Di saat yang sama, An mengerahkan pasukannya untuk mengejar mereka. 부장님, 인터폴에서 회신이 왔... 경찰 블랙박스... Saat mereka hendak masuk ke lab, pasukan itu menghadang mereka. Tiba-tiba muncul kembali pasukan lainnya. Hey, Mr. Min. Are you okay? Min dan Seobuk segera dibawa ke dalam lab. Terungkap, Kim lah yang membayar pasukan ini dan membunuh Anderson karena dianggap mata-mata Amerika. Di sisi lain, Kim membutuhkan Seobuk untuk kehidupan abadinya. Pasukan An sudah mengepung lokasi ini. Seobuk hendak diambil sel sumsum tulangnya setiap hari dengan rasa sakit yang tinggi sebagai bagian dari uji klinis untuk menyelamatkan nyawa dan kehidupan abadi orang lain. Min terkejut karena itu sama halnya mereka akan menyiksa Seobuk seperti hewan percobaan demi kepentingan mereka. Min sudah tidak peduli dengan nyawanya. Dia meminta Shin untuk menghentikan proses ini. Kim dan pasukannya mengepung Min. 이거 그만하시죠. 이건 아무도... Bahkan Dr. Lim telah mereka habisi lebih dulu. 진정하고 총... 특별히 보관하고 있었습니다. Min sempat ditembak dan dipukuli oleh mereka. 이제 그만해. Seobuk sendiri bangkit karena melihat ibunya sudah tidur untuk selamanya. Dia mempergunakan kekuatannya untuk membunuh Shin tanpa rasa ampun. Dan lab ini dia hancurkan. Tidak ada satu peluru pun yang berhasil menembaknya. Si Aki pun dibuat ngeringkuk di kursi roda itu hingga tewas. Seobuk keluar dengan menghancurkan dinding kapalnya.
Melihat hal itu, An menyuruh pasukan untuk serentak menembaknya. Seobuk makin murka dan melumpuhkan mereka dalam satu kali serangannya. Selepas itu, Seobuk menjadi lemah. Tiba-tiba, An muncul membawa panser. Min kembali bangkit dan melindungi Seobuk. Dengan sisa kekuatannya, Seobuk menghancur leburkan pasukan itu hingga terbentuk sebuah lubang besar. Mereka terjebak di dalamnya dengan aliran minyak. Melihat kekejaman ini, Min meminta Seobuk menghentikan aksinya. Dia menolaknya kecuali Min menembak dirinya. Tidak ada pilihan lain. Min terpaksa menembak mati Seobuk. Kini dia bisa tidur pulas merasakan nikmatnya tidur untuk selamanya. Di akhir film, Min kembali mengunjungi tumpukan batu hasil karya Seobuk. Dia ingin merubah hidupnya menjadi lebih bermakna di dalam sisa umurnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Seobuk ini? Kedatangan film Seobuk di perkancahan dunia film di Korea kali ini seperti membawa hawa baru. Cerita yang disajikan tidak cukup rumit sehingga bisa diikuti dengan baik. Rincian ilmu sains yang diberikan juga bisa kita pahami. Intinya, film ini menyuguhkan cerita baru yang kemungkinan bisa terjadi di masa datang. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan biarlah datang, namun Kopai tetap disajikan. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.